Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ria Yurliza Saipitri dengan NPM 2313025059, Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini saya akan melakukan setting atau konfigurasi pada topologi untuk memenuhi tugas mata kuliah atau ujian akhir mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Majun. Yang pertama, sebelum kita masuk ke tahap konfigurasi, kita akan menyambungkan kabel terlebih dahulu. Di sini saya menyambungkan kabel dari switch F-Keep menggunakan kabel copper strike stroke, menggunakan fast Ethernet 0/1, dan kita sambungkan ke fast Ethernet 0/0. Lalu untuk switch selanjutnya kita gunakan kabel yang sama, kita koneksikan sampai ke switch FK, kita gunakan kabel yang sama. Untuk switch saya menggunakan switch yang sama juga, yaitu switch 296024TT. Nah, kita tunggu, ini sedang loading. Jangan dulu terburu-buru untuk menghapus karena ini memang sedang loading ya teman-teman. Dan untuk di router, cuman memiliki 2 kabel untuk kita koneksikan. Kalau auxiliary ini, jika kita koneksikan dia tidak akan muncul kabel seperti contoh. Nah, seperti ini, dia di sini yang nggak muncul teman-teman. Jadi kita tidak mengkoneksikan ke kabel ini. Kita hapus aja. Gimana caranya? Yaitu kita ke router, kita zoom in di physical, zoom in, kita matikan dulu tombol on off-nya, ini on, ini off, lalu kita klik HWIC 4ESW, di sini kan muncul, lalu kita pasangkan di sini. Ketika kita memasangkan HWIC 4ESW ini, kita harus pastikan terlebih dahulu jika tombolnya dalam keadaan off. Jika sudah terpasang, kita on-kan kembali, kita close, kita sambungkan kembali kabelnya. Nah, ini sudah muncul tambahan 4 kabel. Kita gunakan fast Ethernet 0/1/0 saja. Lalu kita sambungkan ke fast Ethernet 0/2. Ini kita koneksikan ke fast Ethernet juga 0/1/1, fast Ethernet 0/2. Selanjutnya fast Ethernet 0/1/2 kita koneksikan sama ke fast Ethernet 0/2. Lalu yang terakhir kita koneksikan ke fast Ethernet 0/1/3, lalu fast Ethernet 0/2. Kita tunggu terlebih dahulu. Sembari menunggu, di sini saya akan membacakan ketentuan soal, yaitu Anda adalah seorang junior network engineer yang diminta untuk mengimplementasikan konfigurasi pada topologi di atas, yaitu ini. Informasi yang diberikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, network, gantilah X dengan digit terakhir NPM Anda. Jika digit terakhir 0, tambahkan 1, dan Y dengan digit ke-9 NPM. Contoh, jika NPM 201302500001, maka menjadi 192.168.10.0/24. Gunakan metode VLSM untuk bisa memenuhi kebutuhan pengalamatan IP tiap bagian dengan aturan sebagai berikut. Yang pertama, net F-Keep. AB host gantilah dengan digit 9 NPM
Tambahkan 2 jika digit 9 bernilai 0, gantilah B dengan digit terakhir NPM Anda. Yang kedua, netf MIPA. CD host, gantilah C dengan digit terakhir NPM. Tambahkan 2 digit terakhir bernilai jika digit terakhir bernilai 0. Gantilah D dengan digit awal NPM Anda. Lalu, netfk dan netft. NetFT-nya bernilai 60 host dan netfk-nya bernilai 12 host. Selanjutnya yaitu buatlah topologi di atas dengan pakai tracker. Ini sudah kita buat. Berikan IP dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, tiap PC menggunakan IP awal dari tiap subnet yang sudah Anda buat. Di sini saya sudah membuat subnet, namun tidak saya tampilkan di sini. Lalu, gateway pada router gunakan IP paling akhir dari tiap subnetnya. Tes koneksi dengan perintah ping dan catat hasilnya. Lalu, tentukan protokol apa saja yang digunakan saat melakukan perintah ping. Yang terakhir, berikan konfigurasi dasar pada main router. Jadi di sini kita akan melakukan konfigurasi dasar saja ya teman-teman. Oke, kita masuk ke router. CLI. Tampilannya akan seperti ini. Kita enter. Seharusnya ini muncul yes atau no, tapi saya terlalu lama sepertinya untuk mengklik yes atau no, tidak apa-apa. Kita masuk ke enable. Enable configure terminal. Lalu interface kita masukkan VLAN-nya, int. Nah, VLAN 10. Lalu kita masukkan lagi IP address-nya. Di sini saya menggunakan IP address 192.168.95.254 dan /255.255.192. Nah, IP address 192.168.95. Lalu 255. Kita enter. Dia seperti ini karena terlalu lama ya teman-teman. Jadi tidak apa-apa, kita lanjutkan saja. No sudden. Oke, exit. Kita masuk ke interface Ethernet koneksi kabel. Kita cek dulu dia terkoneksi ke kabel apa. FA 0/1/0. Oke. INT F0/1/0. Oke, sudah masuk ke router config if. Kita masukkan switch port access VLAN 10. Switch port sudah. Lalu kita exit. Kita masuk lagi ke VLAN 20. INT VLAN 20. Oke. Kita masukkan IP address-nya 192.168. Di sini saya menggunakan IP address 192.168.95.126. Dan subnet mesnya 255.255.255.128. Selanjutnya
kita exit. Selanjutnya kita no sudden dulu. No sh exit. Nah, setelah itu kita masuk ke konfigurasi kabel. Yaitu di sini saya menggunakan kabel fast Ethernet 0/1/1 untuk menyambungkan di FMIPA. INT F 0/1/1 enter. Lalu setelah itu kita masukkan switch port access VLAN 20. Switch port access VLAN 20. Oke, sudah masuk ya, config if. Setelah itu kita exit, kita masuk ke VLAN 30. Ini kita sudah masuk ke VLAN 30. Kita masukkan IP address. Itu 92.168. Di sini saya menggunakan IP address 95.190. Sorry, 190. Untuk subnet masknya 255.255.192. Salah. Itu salin aja. Dua lima lima 192. Lalu no sudden exit. Kita masuk ke interface fasternetnya. Kita lihat untuk switch FT diterkoneksi ke FA0/1/2. INT F 0/1/2. Oke. Setelah itu kita masuk ke switch port access VLAN 30. Enter. Exit. Kita masuk ke interface VLAN 40. Kita masukkan IP address-nya 192.168.96.14. Ini kenapa ya kayak ini? IP address 192. Oh iya, subnet masknya belum saya masukin ya. 168.96.14. Untuk subnet masknya 255.255.240. 255. Dah. Setelah itu kita no sudden exit. Sekarang kita masuk ke interface wasternetnya. Dia terkoneksi ke FA0/1/3. Oke. INT F 0/1/3. Switch port access. VLAN 40. Switch port. Oh ya, sorry. Aksesnya kita pisah. Switch. Salah guys. S-nya 2.
Kita ketik ulang. Nah, sudah berhasil. Lalu exit. Kita end. Kita write memory. Kita tunggu building configuration. Oke, ini sudah selesai. Lalu kita masuk ke PC untuk memasangkan IP di PC 0, PC 1, PC 2, dan PC 3. Bisa kita lihat di sini sudah terkoneksi VLAN 10-nya dengan IP 192.168.95.254 dan 1126. Untuk VLAN 20-nya kita menggunakan 192.168.95.126/25. Di sini sudah up semua. Oke, sekarang kita lanjut untuk memasukkan IP di masing-masing komputer. Di sini saya menggunakan IP 192.168.95.193. Untuk subnet masknya 255.255.255.192. Dan untuk default gateway-nya 192.168.95.254. Close. Kita cek. Sudah ada yang teman-teman. Subnet masknya sudah tersambung. Lalu ke PC 1. Kita masuk ke IP configuration 192.168.95.1. Subnet masknya 128. Untuk default gateway-nya 192.168.95.126. Kita close. Kita cek. Sudah ada. Kita masuk ke PC 2. Satu 192.168.95.129. IP ini berdasarkan perhitungan NPM saya, yaitu 12313025059. Untuk subnet masknya saya menggunakan 192. Default gateway-nya 95.190. 192.168.95.190. Sorry. Oke, ini sudah. Kita close. Untuk di PC 3 atau switch FT IP configuration, kita static 192. Fungsi static yaitu untuk mengisi IP secara manual. 168.96.3. Di sini saya menggunakan 3 ujungnya. 240. Untuk default gateway-nya 9614. 14. Sudah, kita close. Yang terakhir yaitu kita akan mengetes atau mengecek apakah konfigurasi yang sudah kita lakukan itu berhasil atau tidak, yaitu dengan tes koneksi dengan perintah ping dan catat hasilnya. Protokol apa saja yang digunakan saat melakukan ping? Kita akan ping PC
atau komputer 1 dengan IP 192.168.95.126. Itu gateway-nya, dan IP address-nya 192.168.95.1. Kita ping command prompt ping 192.168.95.1. Sudah berhasil. Lalu kita ping gateway-nya. Gateway dari PC 0 itu 254. Sudah terkoneksi ke router juga. Sekarang kita masuk ke PC 1. Apakah bisa ngeping ke PC 0? PC 0 dengan IP 193. Ini saya sempat mencoba tadi. Kita coba kembali. Sudah berhasil. PC 2 kita coba ping ke PC 1. Ping 192.168.95.1. Berhasil. Yang terakhir PC 3 kita ping ke PC 2 dengan IP 129. Sudah berhasil juga. Kita uji coba dengan mengirimkan pesan atau simulasi pesan. Ini agak menutupi gambar ya. Oh, tidak bisa. Ternyata tidak bisa, kita kecilkan lagi, sudah mentok segini. Mungkin ini. Nah, kita mulai. Sedang proses. Di sini akan muncul sedang proses. Sudah berjalan ya teman-teman, dan sudah bisa saling berkirim pesan. Lalu kita coba menggunakan ini. Di sini akan muncul status successful, yang artinya bahwa konfigurasi yang sudah kita lakukan tadi berhasil dan sukses. Masih ada beberapa yang sedang berprogres. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.